Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan yang bisa banget nih buat ide jualan, buat bekal praktis juga bisa. Rasanya enak, bentuknya unik, dan bahan-bahannya murah meriah loh. Langsung aja yuk kita intip bahan dan cara membuatnya. Siapkan wadah besar, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Untuk bumbunya ada garam, kaldu sapi, dan lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ada 4 siung bawang putih yang diulek halus. Bawang putihnya tidak saya pakai semua, kira-kira 2 siung ya. Untuk bahan adonan kulitnya. Dan untuk sisanya kita pakai untuk bahan isiannya ya teman-teman. Kemudian di sini ada 350 ml air mendidih dan yang saya pakai hanya 220 ml ya. Wajib banget airnya mendidih ya teman-teman. Kita aduk-aduk saja sampai tercampur rata dan ini kita diamkan selama 30 menit atau sampai adonannya hangat. Setelah adonannya hangat, akan saya masukkan setengah butir telur ya. Ini 1 butir dan saya hanya memakai setengahnya aja ya teman-teman. Untuk telurnya jangan di skip ya, karena ini akan menambah cita rasa dari adonan ini ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata telurnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan 200 gram tepung tapioka. Jadi untuk penggunaan tepungnya sama ya, tepung terigu dan tepung tapiokanya 200 gram ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut menggunakan tangan. Ini tangan saya udah bersih ya teman-teman. Langsung aja diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya benar-benar sudah tidak lengket lagi di wadah dan di tangan seperti ini ya teman-teman. Oke, adonannya sudah siap. Sekarang kita buat untuk isiannya. Untuk bahannya ada 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri, ada 5 butir bakso sapi dan 3 cabai merah keriting. Semuanya diiris menjadi kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan bahan lainnya di sini ada 5 kotak tahu kuning, bisa juga pakai yang putih kalau nggak ada yang kuning. Tahunya akan saya haluskan menggunakan garpu seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan chopper atau apa aja untuk menghaluskan tahunya. Oke, bahannya sudah siap. Siapkan pan, kemudian masukkan kira-kira 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan juga sisa bawang putihnya yang tadi ya, yang tadi sisa adonan. Jadi yang adonan 2 siung dan yang untuk isiannya ini 2 siung juga ya teman-teman. Bawang putihnya kita tumis hingga sedikit kecoklatan dan harum. Setelah warnanya sudah berubah, kita masukkan aja tahu yang tadi sudah kita haluskan ya teman-teman. Ini sangat gampang ya, kalian pasti bisa membuatnya dan ini rasanya enak. Ini dijual di kantin sekolah, pasti anak-anak bakal suka teman-teman karena bentuknya unik dan rasanya enak. Untuk tahunya kita masak hingga kadar airnya berkurang ya. Saat airnya masih ada sedikit, kita masukkan bumbunya. Ada 3/4 sendok teh garam, kaldu sapi, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Karena ini tadi menggunakan bakso sapi, jadi untuk kaldu bubuknya saya menggunakan yang rasa sapi ya teman-teman. Dan untuk cabai dan baksonya kita masukkan juga ya, kita tumis hingga harum dan airnya benar-benar kering. Nah, kayak gini teman-teman, sudah sangat terlihat ini sudah tidak ada lagi kandungan air dari si tahunya ya teman-teman. Nah, kayak gini. Sekarang kita masukkan bahan berikutnya, kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk terus hingga daun bawangnya layu dan harum ya teman-teman. Kemudian kecilkan apinya, masukkan bahan terakhir, ada setengah
sisa telur yang tadi dan saya tambahkan 1 butir lagi ya untuk telurnya. Sekarang kita masukkan aja telurnya dan kita aduk-aduk hingga telurnya kaku ya teman-teman. Jangan sampai terlalu matang ya untuk telurnya. Diaduk-aduk saja sampai merata. Kemudian apinya bisa kita matikan dan kita tunggu sampai isiannya benar-benar dingin ya teman-teman. Oke, sekarang kita balik ke adonan. Adonan ini akan saya bagi menjadi 20 pieces ya teman-teman, seperti ini biar lebih mudah ya untuk membentuknya. Dan per piecesnya beratnya 31 gram ya teman-teman. Untuk membentuknya sangat gampang, seperti ini aja. Dipipihkan tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman, biar nggak mudah robek ataupun bocor saat nanti proses memasaknya ya. Setelah dimasukkan isiannya, langsung kita jepit-jepit aja serapat mungkin biar tidak kebuka ataupun bocor saat dimasak nanti. Di sini juga sudah saya siapkan 20 stik es krim yang sudah saya cuci bersih dan saya lap menggunakan tisu ya teman-teman. Nah, stik es krimnya ditusuk seperti ini ya. Tuh, perhatikan pada video sampai rapi dan benar-benar rapet ya teman-teman. Tuh, kayak gini aja gampang ya, cantik ya kayak paha ayam. Nah, untuk isiannya jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar kalian tidak terlalu sulit untuk menutup isiannya ya. Saya memberinya hanya 1 sendok teh saja, kemudian dijepit-jepit dan dirapatkan terlebih dahulu. Baru kita masukkan stik es krimnya ya teman-teman. Caranya sangat gampang, perhatikan saja pada video. Ini sangat gampang dan sangat menarik ya kalau dipakai untuk ide jualan di kantin sekolah anak SD atau anak SMP. Ini pasti laris manis. Bentuk semua adonan sampai habis ya teman-teman. Nah, kayak gini aja, cakep ya. Tuh, ini udah saya bentuk semua. Dan untuk isiannya ini masih banyak banget teman-teman. Kira-kira ini bisa untuk adonan kulitnya 1 resep lagi ya. Untuk sisa isiannya bisa dimakan dengan nasi, enak juga loh karena udah mateng. Atau bisa dibikin adonan kulitnya 1 resep lagi ya teman-teman. Oke, ini akan langsung saya rebus. Saya sudah didihkan air dan sudah mendidih. Beri sedikit minyak agar tidak saling lengket. Ini dimasak sampai matang ya, sampai berubah warna. Kira-kira 30 menit ya teman-teman. Dan ini sudah berubah warna, ini sudah matang ya teman-teman. Langsung aja ini akan saya angkat dan saya tiriskan sebentar ya. Saat masih panas ini akan langsung kita proses aja biar tidak lagi membutuhkan bahan pelapisnya ya teman-teman. Ini masih ngebul, masih panas banget. Langsung aja akan saya balut dengan tepung panir. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Stik es krimnya dipegang aja ya, biar enggak terkena tepung panirnya, karena ini stiknya juga agak lengket ya dari air rebusannya tadi. Diguling-gulingkan saja sampai semuanya tertutup dengan tepung panir. Sangat mudah ya kan teman-teman. Makanan ini bisa di frozen ya teman-teman, dibalut saja semua dengan tepung panirnya. Jadi kalian tidak perlu membuat bahan pelapisnya ya saat makanan ini masih panas, dan langsung digulingkan ke tepung panirnya. Dan tepung panirnya juga jadi bersih ya, nggak banyak terkena sisa-sisa adonan cair ya. Biasanya kan kalau pakai adonan cair suka ada yang menetes, jadi sisa tepung panirnya kotor ya teman-teman. Nah, ini udah saya balut semua. Kalau mau di frozen seperti ini ya teman-teman, langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini. Ini akan saya bekukan sebagian dan sisanya akan saya goreng ya teman-teman. Tuh, jadi punya stok makanan frozen food deh. Nah, ini langsung aja kita goreng. Saya sudah panaskan minyak
Minyak saya sudah panas, langsung aja kita masukkan makanannya. Menurut kalian ini pantasnya apa ya teman-teman? Namanya bakso aci tahu telur atau paha ayam KW? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini untuk warnanya ya, udah cantik banget. Langsung aja kita angkat ya, dan kita nikmati bersama saus sambal ataupun dengan cabai rawit kalau kalian suka pedas. Tapi kalau kalian mau pedas sebenarnya tadi bisa ya ditambahkan ke dalam tumisannya cabai rawit ya teman-teman. Tuh cakep banget ya, mirip banget sama paha ayam. Untuk rasanya ini beneran enak banget teman-teman, lembut, garing di luar dan gurih luar dalam. Ini recommended banget buat kalian cobain, buat ide bekal praktis atau buat ide jualan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari ide jualan atau nyari ide camilan buat bekal praktis. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.